Asal-usul Jombang. Kisah dari Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Jombang dikenal dengan sebutan kota santri karena banyaknya pondok pesantren yang berdiri di kabupaten ini. Kabupaten Jombang pada mulanya merupakan gerbang Kerajaan Majapahit. Gapura bagian barat adalah Desa Tunggorono, sedangkan Gapura bagian selatan adalah Desa Ngerimbi. Pada logo Kabupaten Jombang, selain terdapat gerbang, juga didasari warna merah dan hijau. Disebut-sebut, dua warna inilah yang menjadi asal-muasal nama Jombang. Konon, nama Jombang tidak lepas dari sosok Kebo Kicak dan Surontanu. Kebo Kicak semula bernama Joko Tulus. Ia adalah anak dari Ibu Wandan Wanguri di Dusun Karangkejambon, Jombang. Suatu ketika, Joko Tulus muda ingin memiliki wilayah kekuasaan. Ia menyampaikan niatnya pada sang ibu. Namun niatnya tidak direstui oleh ibunya. Meski dilarang, Joko Tulus tetap melanggar larangan ibunya tersebut. Setelah melanggar perintah ibunya, Joko Tulus semakin menjadi-jadi. Tingkah lakunya semakin tidak terkontrol dan tanpa aturan. Cara jalan Joko Tulus juga terpincang-pincang. Karena sikapnya itu, ia pun dijuluki Kebo Kicak. Menyadari keadaannya, Kebo Kicak lantas mengembara untuk berguru kepada kiai-kiai sakti, di antaranya berguru di Banyuwarang dan di Padepokan Sumoyono, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Di Padepokan Sumoyono itu, Kebo Kicak bertemu dengan Surontanu, yang tak lain adalah anak pamannya sendiri. Di Padepokan tersebut, Kebo Kicak berlatih tanpa lelah hingga berhasil menguasai ilmu kanuragan yang membuatnya menjadi seorang yang sakti. Di Padepokan yang sama, Surontanu juga tak kalah hebatnya dengan Kebo Kicak. Surontanu berhasil menguasai ilmu kesaktian dan memperoleh salah satu hewan peliharaan pusaka, yakni banteng Tracak Kencono. Setelah lama berguru di Padepokan Sumoyono, Kebo Kicak yang sejak kecil tidak tahu di mana sang ayah, akhirnya berupaya untuk mencari keberadaan ayahnya. Ia keluar masuk ke daerah-daerah di sekitar tempat tinggalnya. Akhirnya, sampailah pencarian Kebo Kicak di Kerajaan Majapahit. Kebo Kicak dengan kesaktiannya memasuki Kerajaan Majapahit demi mencari tahu keberadaan ayahnya yang bernama Patih Pangulang Jagat. Setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya Kebo Kicak diperbolehkan menghadap pada Patih Pangulang Jagat. Ampun Paduka, ada seorang pemuda yang mengaku sebagai anak Paduka. Bawa masuk kemari. Jika dia benar anakku, maka tunjukkan buktinya. Di luar dugaan Kebo Kicak, Patih Pangulang Jagat, sang ayah yang dicarinya, mengajukan syarat padanya. Kebo Kicak pun bersedia melakukan syarat apapun yang diminta ayahnya. Kau harus mengangkat batu hitam yang ada di Sungai Berantas. Kau juga harus berhadapan dengan Bajul Ijo dan mengalahkannya. Apakah kau siap? Baik, akan aku buktikan saat ini juga. Tidak menunggu lama, Kebo Kicak segera menemui Bajul Ijo. Dengan kesaktian yang dimilikinya, bukan hal sulit baginya untuk bisa mengalahkan Bajul Ijo. Hanya dengan beberapa kali jurus, Kebo Kicak pun berhasil mengalahkan Bajul Ijo. Kebo Kicak juga berhasil mengangkat batu hitam di Sungai Berantas tanpa halangan apapun. Batu besar hitam yang sangat berat itu berhasil diangkat dan dibawa keluar Sungai Berantas. Melihat Kebo Kicak berhasil memenuhi syarat yang diminta, Patih Pangulang Jagat pun merestui dan mengakui Kebo Kicak sebagai anaknya. Ia juga menyerahkan wilayah barat sebagai kekuasaan Kebo Kicak. Suatu ketika, di tempat tinggal Kebo Kicak terjadi wabah penyakit. Konon, wabah akan berhenti jika ada yang berhasil mengalahkan banteng pusaka milik Surontanu.
Mendengar hal itu, Kebo Kicak berusaha membunuh banteng pusaka milik Surontanu. Surontanu yang sudah berjanji akan menjaga banteng Tracak Kencono tidak tinggal diam mendengar ada yang berusaha untuk membunuh pusakanya. Tak pelak lagi, pertarungan saudara seperguruan antara Kebo Kicak dan Surontanu pun terjadi. Tidak ingin dikalahkan Kebo Kicak, Surontanu pun pergi ke berbagai tempat. Konon, Kebo Kicak terus mengejar Surontanu bersama banteng Tracak Kencono. Di daerah Parimono, Surontanu lari bersama bantengnya ke arah sawah yang kala itu penuh tanaman padi, sehingga tanaman padi yang menghampar pun rusak. Kebo Kicak yang menyaksikan pelarian Surontanu hanya geleng-geleng kepala. Maka lahirlah sebutan Parimono atau padi yang disasak hingga rusak. Surontanu juga berlari ke arah utara. Ia menemukan sebuah rumah beratap jerami dan alang-alang yang di dalamnya terdapat pemandian kerbau. Sementara Kebo Kicak tetap mencari Surontanu dimanapun berada. Dalam pengejaran itu, Kebo Kicak kelelahan dan beristirahat di bawah pohon beringin raksasa hingga tertidur. Setelah merasa cukup beristirahat, Kebo Kicak segera bangun dan melanjutkan pencarian Surontanu. Lama dalam perjalanan, Kebo Kicak dan Surontanu pun bertemu. Mereka kembali bertarung dengan mengeluarkan segala kesaktiannya hingga muncul kilatan cahaya hijau dan abang atau cahaya hijau dan merah di atas langit. Dalam perang tanding itu, Surontanu akhirnya terpukul mundur dan lari ke arah timur. Pertandingan mereka yang memunculkan cahaya berwarna hijau dan merah atau hijau abang itu yang menjadi cikal bakal penyebutan nama Jombang, yakni berasal dari akronim kata hijau abang menjadi Jombang. Warna hijau dan merah juga ada dalam logo Kabupaten Jombang. Hijau bermakna kesuburan, ketenangan, dan kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan warna merah berarti keberanian, dinamis, dan kritis. Dari beberapa titik lokasi pertarungan Kebo Kicak dan Surontanu juga menjadi asal-usul sejumlah daerah di Kabupaten Jombang, seperti nama daerah Parimono. Hingga kini, nama Jombang selalu dikaitkan dengan Kebo Kicak dan Surontanu. Nama Kebo Kicak dan Surontanu pun senantiasa diingat oleh masyarakat Jombang dengan berbagai versi ceritanya. Legenda Joko Tarub. Joko Tarub adalah salah satu cerita rakyat Nusantara yang sangat populer di Jawa, khususnya Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Legenda tentang Joko Tarub ini konon ceritanya terjadi di sebuah desa yang bernama Widodaren, Kecamatan Geri, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Di desa Widodaren tersebut terdapat sebuah makam yang diyakini sebagai makam Joko Tarub. Sedangkan nama Widodaren berasal dari istilah Jawa widodari yang dalam bahasa Indonesia berarti bidadari. Bagaimana kisah Joko Tarub yang sangat melegenda itu? Mari kita simak ceritanya berikut ini. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda yang hidup sebatang kara karena tidak memiliki anak dan suaminya sudah lama meninggal. Janda tersebut dikenal dengan nama Mbok Rondo Tarub. Karena hidup sebatang kara, suatu hari Mbok Rondo Tarub mengangkat seorang anak laki-laki yang masih bayi. Mbok Rondo Tarub memberi nama bayi laki-laki tersebut Joko Tarub. Mbok Rondo Tarub membesarkan anak angkatnya dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Joko Tarub tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada Mbok Rondo Tarub. Setiap hari, Joko Tarub selalu membantu pekerjaan ibu angkatnya itu di ladang maupun di sawah. Selain giat membantu Mbok Rondo, Joko Tarub
juga gemar berburu di hutan. Suatu hari, Mbok Rondo memanggil Joko Tarub dan mengajaknya berbicara. "Joko, sekarang kamu sudah dewasa. Sudah saatnya kamu menikah. Mbok sudah tua. Jika Mbok meninggal, siapa yang akan mengurusmu? Lagi pula, Mbok sekarang sudah ingin menimang cucu." Tapi aku belum ingin menikah sekarang, Mbok. Kalau saatnya tiba, pasti aku akan menikah. "Baiklah jika itu keinginanmu. Mbok hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu." Beberapa bulan kemudian, Mbok Rondo Tarub meninggal dunia. Joko Tarub sangat sedih karena belum bisa memenuhi permintaan Mbok Rondo Tarub. Semenjak ditinggal Mbok Rondo, Joko Tarub menjadi kehilangan semangat hidupnya. Setiap hari kerjanya hanya melamun dan bermalas-malasan di rumah. Bahkan, ladang peninggalan Mbok Rondo pun sekarang ditumbuhi rumput dan semak belukar karena tidak terawat lagi. Suatu malam, ketika sedang tidur, Joko Tarub bermimpi memakan daging rusa yang lezat. Suara ayam jantan yang berkokok membuyarkan mimpi Joko Tarub. Pagi itu, setelah terbangun dari mimpinya, Joko Tarub merasa lapar dan ingin memakan daging rusa. Segera ia menyiapkan busur dan anak panahnya untuk berburu rusa. Joko Tarub masuk ke dalam hutan yang lebat dan mencari rusa. Namun, Joko Tarub tidak kunjung menemukan rusa buruannya. Dia masuk semakin jauh ke dalam hutan. Hari menjelang siang. Tidak seekor rusa pun yang berhasil ditemukan Joko Tarub. Dia kelelahan dan beristirahat di bawah sebuah pohon. Karena lelah dan lapar, Joko Tarub pun tertidur dengan pulas. Ketika sedang tertidur pulas, tanpa disadarinya, 7 bidadari turun dari kayangan ke sebuah telaga yang tidak jauh dari tempat Joko Tarub tertidur. Ternyata, para bidadari tersebut turun dari kayangan untuk mandi di telaga tersebut. Tiba-tiba, ada angin kencang yang datang. Angin kencang tersebut menerbangkan sebuah selendang milik bidadari. Para bidadari yang sedang asyik mandi tidak menyadarinya. Angin membawa terbang sebuah selendang bidadari dan jatuh di dekat Joko Tarub yang sedang tidur. Sore hari, ketika matahari hampir tenggelam, para bidadari pun kembali ke kayangan. Dengan menggunakan selendangnya, mereka terbang ke kayangan. Ketika hendak kembali terbang ke kayangan, seorang bidadari kebingungan mencari selendangnya. "Kemana selendangku?" Sementara itu, Joko Tarub bangun dari tidurnya dan terkejut melihat ada selendang di dekatnya. Wah, selendang siapa ini? Bagus sekali. Seumur-umur baru kali ini aku melihat ada selendang seindah ini. Ketika sedang mengagumi selendang yang ada di depannya, Joko Tarub tiba-tiba mendengar suara perempuan menangis. Dia segera memasukkan selendang itu ke balik bajunya dan mencari asal suara tersebut. Joko Tarub menemukan asal-muasal suara tangisan tersebut. Dia melihat seorang perempuan yang sangat cantik sedang menangis di pinggir telaga. Kamu siapa? Kenapa berada di tengah hutan seperti ini? Apakah kamu ini jin atau lelembut penghuni hutan ini? Namaku Nawang Bulan. Aku bukan jin atau lelembut. Aku adalah bidadari yang turun dari kayangan. Selendangku hilang sehingga aku tidak bisa terbang kembali ke kayangan. Apakah kamu melihat selendangku? Joko Tarub ternyata bertemu seorang bidadari yang sangat cantik jelita. Joko Tarub merasa jodohnya telah tiba.
Nawang Wulan, namaku Joko Tarub. Aku tinggal di desa yang tidak jauh dari sini. Sebentar lagi hari gelap. Lebih baik kamu ikut bersamaku. Banyak binatang buas berkeliaran ketika malam hari di hutan ini. Nawang Wulan pun mengikuti Joko Tarub ke desanya. Tidak lama kemudian, Joko Tarub dan Nawang Wulan menikah. Beberapa waktu kemudian, Joko Tarub dan Nawang Wulan dikaruniai seorang anak perempuan. Anak perempuan tersebut diberi nama Nawangsih. Selama hidup dengan Nawang Wulan, Joko Tarub merasa heran karena lumbung padinya selalu penuh. Padahal setiap hari Nawang Wulan menanak sebakul nasi dari beras dari lumbung padi tersebut. Kang Mas Joko Tarub, aku sedang menanak nasi, tapi aku ada keperluan di sungai. Tolong jaga apinya, jangan sampai kekecilan atau kebesaran. Dan ingat, jangan membuka tutup kukusnya. Joko Tarub yang selama ini heran dengan lumbung padinya selalu penuh, mengabaikan pesan istrinya agar tidak membuka tutup kukusnya. Joko Tarub perlahan-lahan membuka tutup kukus dan terkejut melihat isinya. Jadi, selama ini istriku hanya memasak sebutir beras. Pantas saja beras di lumbung padiku tidak berkurang. Tapi bagaimana mungkin sebutir beras bisa menghasilkan nasi yang sangat banyak? Tapi mungkin ini adalah kesaktian Nawang Wulan sebagai bidadari. Sementara itu, Nawang Wulan sudah kembali dari sungai. Dia segera menuju dapur dan Joko Tarub sudah tidak ada. Nawang Wulan pun membuka tutup kukusnya. Kang Mas Joko Tarub sudah melanggar perintahku. Mulai sekarang aku tidak bisa lagi memasak sebakul nasi hanya dengan sebutir beras. Setelah kejadian itu, Nawang Wulan memasak nasi seperti perempuan pada umumnya. Dia sudah tidak bisa lagi memasak sebutir beras menjadi sebakul nasi. Akibatnya, persediaan beras di lumbung padi Joko Tarub semakin menipis. Suatu hari, ketika sisa beras semakin menipis, Nawang Wulan mengambil sisa-sisa beras di lumbung padi. Tiba-tiba, Nawang Wulan menemukan selendangnya. Nawang Wulan yang akhirnya mengetahui bahwa selendangnya disembunyikan Joko Tarub menjadi sangat marah. Dia segera menemui Joko Tarub. Kang Mas Joko Tarub, jadi selama ini kamu yang menyembunyikan selendangku? Cukup sampai di sini hubungan kita. Aku tidak bisa hidup bersama laki-laki yang telah menipuku. Adinda Nawang Wulan, maafkan aku. Aku mengaku bersalah. Tapi tolong jangan tinggalkan aku. Kasihanilah Nawangsih. Dia masih bayi. Tidak ada maaf lagi untukmu. Buatkan danau di belakang rumah dan letakkan Nawangsih di situ setiap malam. Aku akan datang untuk menyusuinya. Dan jangan sekali-kali mengintip. Nawang Wulan dengan selendangnya segera terbang kembali ke kayangan. Seperti janjinya, setiap malam Nawang Wulan turun untuk menyusui Nawangsih. Sarip Tamba Oso. Sarip Tamba Oso adalah sebuah nama yang sangat populer bagi masyarakat di Jawa Timur. Nama sebenarnya hanya Sarip. Dia tinggal di sebuah dusun bernama Tamba Oso, Desa Gedangan, di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada era penjajahan Belanda. Karena itulah namanya dikenal sebagai Sarip Tamba Oso. Nama Sarip Tamba Oso juga populer sebagai salah satu lakon cerita dalam kesenian ludruk. Melalui kesenian asli Jawa Timur inilah, kisah tentang sosok kepahlawanan Sarip diceritakan dari generasi ke generasi. Sarip hidup sederhana bersama ibunya. Ayahnya telah lama meninggal ketika Sarip masih kecil. Ketika ayahnya masih hidup,
Sarip hidup berkecukupan karena ayahnya memiliki usaha tambak yang cukup luas. Namun sayang, ketika ayahnya meninggal, tambak tersebut diambil oleh paman Sarip yang serakah. Tidak sedikit pun keuntungan dari hasil tambak tersebut yang diberikan kepada keluarga Sarip. Sarip dikenal sebagai pemuda yang mudah marah dan suka berkelahi. Namun, sebenarnya Sarip memiliki hati yang baik. Dia bahkan merasa tidak tega melihat penderitaan warga kampungnya yang miskin dan ditarik pajak oleh Belanda. Suatu hari, Lurah Gedangan bersama 2 orang tentara Belanda datang ke rumah Sarip. Sayangnya, ketika itu Sarip tidak ada di rumah, sehingga hanya ditemui oleh ibu Sarip. Maksud kedatangan Lurah Gedangan tersebut adalah untuk meminta pajak usaha tambak milik almarhum suaminya. Pak Lurah, semenjak suamiku meninggal, usaha tambak tersebut diambil alih oleh adiknya. Dia mengambil semua keuntungan hasil tambak tersebut. Jadi kalau Pak Lurah mau minta pajak, mintalah pada adik almarhum suamiku. Aku tidak peduli. Tambak tersebut masih atas nama suamimu. Jadi, kamulah yang harus membayar pajaknya. Karena ibu Sarip tidak mau membayar, Lurah Gedangan dan tentara Belanda mengamuk merusak perabotan. Kamu bayar pajak atau rumahmu aku bakar. Rip, Sarip, pulanglah nak. Rumahmu mau dibakar oleh Lurah Gedangan. Sarip yang seperti mendengar panggilan ibunya pun segera pulang. Betapa marahnya Sarip melihat Lurah Gedangan dan tentara Belanda merusak rumahnya. Hei Lurah, kurang ngajar kamu. Berani sekali kau merusak rumahku. Kalau kamu mau bayar pajak tambak, maka semuanya beres. Dasar tidak tahu diri. Seharusnya kamu menjadi pelindung rakyat, bukan malah menjadi antek para penjajah itu. Tanpa banyak bicara, Sarip langsung memukul Lurah Gedangan hingga mati. Rasakan ini. Salah satu tentara Belanda juga dipukulnya hingga mati. Satu tentara Belanda lainnya berhasil melarikan diri. Setelah peristiwa pembunuhan Lurah Gedangan tersebut, Sarip pun menjadi buronan pemerintah penjajah Belanda. Beberapa hari kemudian, Sarip mendatangi rumah pamannya. Sarip bermaksud meminta kembali tambak peninggalan ayahnya. Tidak bisa. Tambak sekarang sudah menjadi milikku. Sedikit pun tidak akan kuberikan padamu. Baiklah, jika memang paman keras kepala, aku terpaksa melakukan tindakan kekerasan. Akhirnya, perkelahian pun terjadi antara Sarip dan pamannya. Perkelahian tersebut berhasil dimenangkan oleh Sarip. Pamannya segera melarikan diri sebelum sempat dibunuh oleh Sarip. Paman Sarip melarikan diri ke daerah Kulon Kali Sedati. Di tempat itu, Paman Sarip menemui seorang pendekar bernama Paidi. Karena berasal dari Kulon Kali Sedati, pendekar tersebut dikenal dengan julukan Paidi Kulon Kali. Aku mau minta tolong padamu. Bunuhlah Sarip. Dia hendak merampas tambakku. Jika bayarannya cocok, aku siap melakukannya. Kubayar berapapun yang kamu minta. Paidi segera mencari Sarip dan berkelahi dengannya. Paidi memiliki sebuah senjata andalan yang disebut jagang karena sehari-hari Paidi bekerja sebagai kusir delman. Perkelahian itu pun dimenangkan oleh Paidi. Sarip tewas di tangan Paidi dan jenazahnya dibuang ke Sungai Sedati. Sementara itu, Ibu Sarip sedang mencuci pakaian di Kali Sedati dan menemukan jenazah anaknya sedang hanyut. Bukannya sedih, Ibu Sarip justru melakukan hal yang sangat ajaib. Sarip, belum waktunya kamu meninggal. Bangunlah. Ibu, kenapa aku bisa tertidur di pinggir sungai? Sudahlah, kamu harus sembunyi di luar kampung Tamba Oso. Keselamatanmu dalam bahaya. Selama dalam persembunyian, ternyata Sarip juga kerap merampok rumah orang Belanda dan orang kaya antek Belanda.
Sudah banyak orang Belanda yang menjadi korban perampokan Sarip. Meskipun suka merampok, namun Sarip tidak menikmati hasil rampokannya. Setiap kali selesai merampok, Sarip membagikan harta rampokan tersebut kepada orang-orang miskin di kampung. Pemerintah Belanda tidak tinggal diam. Mereka menyewa banyak pendekar untuk menangkap Sarip. Namun, tidak satupun dari para pendekar tersebut yang berhasil menangkap Sarip. Bahkan, banyak di antara pendekar tersebut yang mati terbunuh oleh Sarip. Sarip juga menemui Paidi untuk membalas dendamnya. Perkelahian seru pun terjadi. Kali ini, Sarip berhasil membunuh Paidi. Akhirnya, Belanda mengetahui kelemahan Sarip dari pamannya yang selama ini menjadi antek Belanda. Pamannya yang masih satu perguruan dengan ayah Sarip mengetahui bahwa dahulu ayah Sarip pernah bertapa dan membawa pulang sebongkah tanah merah. Tanah merah tersebut dibagi dua dan dimakan oleh Sarip dan ibunya. Setelah memakan tanah merah tersebut, Sarip bisa hidup kembali meskipun dibunuh berkali-kali selama ibunya masih hidup. Setelah mengetahui rahasia tersebut, Belanda segera menangkap ibu Sarip dan menembaknya. Setelah ibunya meninggal, Sarip akhirnya bisa ditangkap oleh Belanda. Untuk memastikan Sarip sudah benar-benar mati, pemerintah Belanda memasukkan Sarip ke dalam sebuah sumur dan menguburnya. Dan akhirnya Sarip Tamba Oso benar-benar meninggal tanpa bisa hidup lagi. Berakhir sudah perjuangan seorang pemuda yang seorang diri berani mengobarkan perlawanan kepada penjajah Belanda.